Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, everyone. Waalaikumsalam Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Morning. how are you guys doing today? Good? Yeah, I'm pretty good. very well. Sorry, Nurul? I'm fine, sir. Good. And okay, is it raining there in Baru? Yeah, in now? Baru is raining now. Yeah. Okay, so today we are going to continue our lesson. So today is the last material for my lecture, and okay, I hope that you have completed all the assignments on our LMS, Learning Management System. Do you guys, by the way, have you completed the assignment or the material in the previous materials? Sudah selesai? Yeah, actually I have completed my assignment on our LMS. Yeah. Okay. About the others, I just want to remind you to complete it before you take the final exam. So the final exam will be held on, I don't know, start from 8th January, and you will take the final exam for this lecture, this lesson, according to the schedule. Ya, jadi sesuai dengan schedule-nya ya, nanti saya akan ikuti final sesuai dengan schedule. Okay, so before that, I would like to share the screen first. Wait a second. Let me log in to our LMS first, because I have uploaded the material over there. Okay, so today we are going to talk about the report text. By the way, in a previous semester, have you learned in reading about some kinds of reading text? Sudah pernah belajar sebelumnya jenis-jenis teks? Ya, ada juga reading di semester 2, tapi apa ya, cuma kayak berbentuk apa tuh, makalah, PowerPoint, dikasih materinya tentang type kind of reading text, tapi lupa lagi. Okay, so for today I'm going to introduce to one kind of reading text, yeah, and okay. Ya, bentar ya, saya full screen dulu ini. Okay, that it's about report text. Okay, and yeah. Okay. Now, so the objectives of this meeting, yeah. After completing this meeting, you are expected to be able to
explain the definition and the purpose of report text. Yeah. So you need to understand what is the definition and the purpose of the report text. So what is report text? So I hope that after completing this meeting, you are able to explain when someone asks you what report text is and what is the purpose of report text. And then the second is to recognize the generic structure and language feature of report text. So you need to be able to recognize the structure, so that you can identify whether this text is a report or not. So you need to recognize the structure of the text, and then the language feature of the report text. Okay, so I will explain further on the next slide. Okay. Okay, but please keep in mind the objective of our lesson today, and please take your note if your notes if possible, because we are going to do a quiz in the end of our meeting today. Okay. Okay. So next, yeah, here. Okay, this is the definition. There are some definitions of report text. So the one thing that you need to know is that the term report text is often also known as informational report. Jadi istilah report text itu sering juga dikenal sebagai informational report ya. Oke, informational ya. Jadi kalau dilihat dari katanya nih informational report, berarti dia memberikan informasi ya tentang suatu topik. So and then according to Oxford Dictionary, the 10th edition ya, jadi menurut ini Oxford kamus Oxford ya, jadi report itu is defined as first an account given of a matter after investigation or consideration. Yang kedua a piece of information. Jadi piece of information about an event or situation. Jadi kalau kita lihat nih apa namanya, kita lihat dari definisinya nih, jadi menurut Oxford itu report itu ya dia merupakan penggalan informasi atau informasi mengenai suatu kejadian atau situasi ya, informasi mengenai suatu topik setelah melalui investigasi maupun apa nih consideration ya, suatu pertimbangan ya, setelah melalui investigasi atau penelitian gitu ya. Jadi itu nah di sini kita rangkum saja ya untuk report text. It can be concluded in terms of language. The report text is a text that functions to provide information. Jadi report text itu adalah teks yang fungsinya untuk provide information, menyediakan informasi. Oke, menyediakan informasi tentang suatu kejadian atau situasi ya, atau suatu hal ya. Jadi memiliki fungsi untuk memberikan informasi tentang suatu topik gitu ya. After holding investigation, setelah melakukan investigasi, and through various consideration, dan melalui berbagai macam pertimbangan. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi kata kuncinya di sini untuk report text adalah provide information ya, provide information. Jadi fungsinya untuk menyediakan informasi. Jadi kata kuncinya provide information about an event ya, or situation or topic, a topic ya, a thing ya. Jadi tuh kata kuncinya provide information. Kemudian kata kunci lainnya ini ada holding investigation, after holding investigation and through various consideration. Oke, jadi setelah melalui apa namanya investigasi ya. Oke, jadi kalau misalnya contoh misalnya saya mendeskripsikan tentang
apa ya, tentang tentang teman saya mungkin ya. Itu masuk report atau bukan? Ya. Atau saya bandingkan dengan ketika mendeskripsikan tentang apa namanya, tentang cuaca. Jadi di situ ada perbedaan mendasar ya. Jadi kalau report text itu biasanya dia ciri-cirinya telah melalui apa namanya ya, penelitian investigasi ya maupun pertimbangan. Jadi seperti itu. Tapi kalau tidak, nah biasanya itu dia masuk descriptive text ya. Jadi harus dibedakan tuh report dan deskriptif. Kalau cuma sekedar mendeskripsikan ya, itu masuk descriptive text. Nah, makanya itu untuk kata kunci dari report text itu tadi ya, provide information dan ada semacam kesannya telah melalui investigasi dan through various consideration. Oke. Nah, kemudian in conclusion, the report text is usually contains fact that can be proven scientifically. Ya, jadi ini kata kuncinya tadi ya, karena dia telah melalui investigasi, nah makanya kesannya dia bisa dibuktikan secara saintifik ya. Jadi tidak sekedar menggambarkan suatu hal, tapi dia adalah informasi yang bisa dibuktikan atau terbukti secara saintifik. Itu kata kuncinya ya. Jadi report text is usually contains fact. Jadi fakta ya. Contains fact dan that can be proven scientifically. Jadi fakta kalau ditanya report text itu merupakan fakta yang terbukti secara saintifik. Nah, itu kata kuncinya. Jadi fakta yang terbukti secara saintifik dan bisa dibuktikan secara saintifik. Oke. Nah, kalau tidak, nah dia biasanya larinya ke apa namanya, deskriptif talk saja ya, jadinya deskriptif talk. Jadi kalau deskriptif itu sekedar menggambarkan saja gitu ya. Oke. Nah, clear di sini ya. Anda catat saja, bear in your mind, keep in your mind the keyword of this definition ya. Di report text itu adalah fakta, contains facts. Ya, ada fakta-fakta that can be proven scientifically. Bisa dibuktikan secara scientific, keilmuan. Oke. Gimana? Next. Excel. Oke, nah, that's the definition. Tadi definisinya. And then let's move to the purpose of the report text. Oke. Nah, here its social purpose is presenting information about something. Ya, jadi untuk tujuan sosialnya itu ya untuk memberikan informasi tentang sesuatu, mengenai sesuatu. They generally describe an entire class of things. Ya, jadi umumnya itu mendeskripsikan tentang keseluruhan dari suatu hal, gitu ya, secara umum. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, the information described in the report text. Jadi informasi yang dijelaskan di report text is usually general ya, is usually general. Biasanya secara umum. Biasanya secara umum. Whether natural or artificial, like mammals, planets, rocks, plants, states, culture, transportation, and so forth. Oke. Nah, jadinya biasanya di report text itu informasi yang dijelaskan itu tentang topik-topik yang secara umum ya. In the report text is usually general, secara umum gitu ya. Secara umum, misalnya tentang mamalia apa gitu ya, tentang planet gitu ya, tentang batu-batuan, tumbuh-tumbuhan gitu ya, tentang stage negara gitu. Oke.
Biasanya itu lebih umum dia ya. Oke. Karena kalau lebih spesifik itu biasanya jadinya deskriptif ya. Deskriptif. Misalnya contohnya apa? Contohnya topiknya tentang kucing, keseluruhan kucing ya. Dan kucing peliharaan. Nah, kalau kucing peliharaan itu larinya lebih ke deskriptif teks. Tapi kalau kucing secara entire class of kucing, dia menjelaskan tentang kucing secara umum, nah itu report text. Biasanya seperti itu. Ya, jadi report text itu lebih umum. Oke. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain, tujuan yang lain adalah to convey information of observation through systematic analysis ya. Jadi ada analisis yang sistematik. Jadi informasinya itu diberikan melalui analisis yang sistematik ya. Jadi kata kunci kalau bisa lihat di sini kata kuncinya untuk tujuan report text itu adalah ini secara umum describe an entire class of things secara umum ya. Jadi menjelaskan itu kelas atau kategori dari suatu hal secara umum gitu ya. Oke. Kemudian ini biasanya secara umum di sini katakanlah report text is usually general. Oke. Kemudian whether natural or artificial ya. Oke, jadi dia secara umum. Oke, that's the purpose of report text to describe an entire class of thing ya. Presenting information about the entire class of thing ya, itu aja present information about the entire class of thing. Okay. And it's usually general, biasanya secara umum ya. That's the purpose of report text. Okay. Nah, definition and the purpose tadi udah ya, definisi dan the purpose sudah. Kalau definisi tadi ya, it contains fact. Dia merupakan suatu fakta yang dapat dibuktikan secara saintifik ya. Kemudian untuk purpose-nya tadi ya itu ya presenting information about the general thing or the entire class of thing ya. Oke. Kemudian kita ke objective, the next objective is the generic structure, structure of the report text. Jadi report text also has only two generic structures. Jadi dia cuma memiliki dua ini ya, struktur teks ya, memiliki dua struktur teks. Sama dengan descriptive text sih ini ya. Ada dua generic structure-nya juga. Oke, ya, cuma tadi itu bedanya di situ tadi. Kalau report text itu dia nanti bahasanya lebih umum ya, lebih umum. Oke, dan ciri-cirinya biasanya apa ya, informasi yang diberikan itu berdasarkan fakta, berdasarkan hasil dari investigasi, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Oke, nah itu untuk report text. Oke, yang pertama general classification. Jadi generic structure yang pertama is general classification. Apa itu general classification? Jadi klasifikasi umum. Di sini dikatakan stating classification of general aspect of thing. Oke, jadi menyatakan klasifikasi dari aspek-aspek umum dari hal yang diinformasikan gitu ya. Jadi klasifikasi umumnya. Misalnya animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general ya. Nah, biasanya general classification ini itu di paragraf pertama, jadi untuk mengenalkan ke pembaca gitu ya tentang apa yang akan dibahas. Nah, itu secara umum di situ ya, secara general itu biasanya di paragraf pertama itu ada general classification. Jadi menyatakan informasi umum dari hal yang sedang dibahas. Jadi secara umum dulu dinyatakan ya. So stating classification of general aspect of thing. Oke. Nah, itu biasanya ada di paragraf pertama.
Ya, misalnya topiknya tentang animal. Nah, di situ dijelaskan secara general ya, secara umum di paragraf pertama tuh sebagai pengenalan atau sebagai pengantar gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk generic structure yang kedua, the next generic structure is description. Jadi setelah general classification tadi ada description. Ya, kemudian dia diikuti dengan description ya. Atau keterangan yang lebih spesifik ya. Keterangan yang lebih spesifik tentang hal yang sedang dibahas. Oke, biasanya itu di paragraf selanjutnya ya, setelah paragraf pertama, kemudian di paragraf pertama tadi itu secara umum untuk pengenalan, pengantar. Nah, di paragraf keduanya itu sudah masuk pembahasan, ya pembahasan. Misalnya di paragraf kedua dia bahas tentang apanya gitu ya, tentang aspek ininya. Kemudian di paragraf ketiga tentang aspek yang B. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini description tells what the phenomenon under discussion in terms of part, qualities, habits, or behaviors ya. Misalnya tadi tentang dia menyatakan salah satu tentang binatang ya, animal. Biasanya kalau misalnya di paragraf-paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya itu dia sudah membahas tentang ini ya, ciri-cirinya, kemudian jenisnya ya, jenis-jenisnya, kemudian habits misalnya ya, habits ya, kebiasaan gitu ya, kebiasaan. Jadi seperti itu. Nah, atau mungkin misalnya ukurannya gitu ya, ukurannya. Jadi hal-hal spesifik tentang topik yang sedang dibicarakan itu ada di description. Oke, jadi the 2 points of the generic structure are the general classification, which can be identified in the first paragraph, yeah, and it is usually placed in the first paragraph, and you can usually find it in the first paragraph. And then at the next paragraph, you will find the description of the topic. Okay. Is it clear here? Jelas ya di sini ya? Oke. Nah, oke. Next, the language feature. Tadi itu generic structure ya, secara umum. Jadi paragrafnya itu bisa dilihat generic structure-nya secara umum itu yang pertama tadi ada general classification, kemudian ada description. Ya. Oke, description-nya bisa lebih dari satu paragraf ya. Nah, selanjutnya hal yang menjadi ciri-ciri dari report text itu language feature ya, language feature-nya. Oke, terkait dengan bahasa yang digunakan ya. Nah, di sini dikatakan use of general nouns. Ya, jadi penggunaan general nouns, rather than particular nouns. Ya, jadi penggunaan istilah atau kata benda yang secara umum, bukan secara khusus ya, bukan secara khusus. Misalnya general nouns itu misalnya hunting dogs ya, anjing yang berburu gitu ya, anjing pemburu. Ketimbang enam yang secara khusus misalnya our dog. Kalau our dog itu kan secara khusus ya, khusus untuk anjing Anda misalnya. Nah, jadi tidak secara umum. Nah, kalau report text itu dia secara umum ya, secara umum. Kemudian yang kedua itu use of relating verb to describe features. Ya, jadi menggunakan relating verb. What is relating verb? Tunggu saya tanda dulu ya. Oke. Jadi yang pertama tadi penggunaan general nouns biasanya. Kemudian use of relating verbs ya to describe features. Contohnya ini ya, molecules are tiny particles. Oke.
Relating verb ini maksudnya ini ya. Kalau Anda pernah belajar linking verb, nah itu dia. Relating verb sama maknanya kan, relating menghubungkan, verb yang digunakan menghubungkan. Relating verb atau linking verb. Linking verb itu ya termasuk penggunaan to be ya. Penggunaan to be. Molecules are tiny particles. Jadi untuk mendeskripsikan fitur-fiturnya itu biasanya menggunakan relating verbs. Misalnya be ya, is, are, was, were. Oke, misalnya the cats are funny. Oke, jadi penggunaan ini ya, linking verb to be biasanya. Ada juga yang penggunaan linking verb lain. Linking verb lain itu misalnya apa ya? Smell, sounds ya, terdengar, banyak linking verb ya. Feels ya, itu semua masuk linking verb. Oke. Kemudian some use of action verb when describing behavior. Nah, tadi penggunaan di relating verb. Kemudian ada juga yang menggunakan action verb ya, action verb. Nah, kalau action verb kan ini teman-teman sudah familiar ya. Action verb berarti kata kerja menunjukkan aktivitas ya. Nah, when describing behavior, action verb fly misalnya ya. Oke, Amos cannot fly ya. Jadi ini kalimatnya describing a behavior, menjelaskan kebiasaan. Gitu ya, menjelaskan satu kebiasaan. Oke. Next, use of passive form, penggunaan pasif ini ya. Nah, biasanya di di paragraf itu di kalimatnya itu menggunakan pasif. Ya, ada yang menggunakan pasif untuk mendeskripsikan sesuatu. Oke, kemudian use of timeless present tense to indicate usualness ya. Jadi penggunaan present tense to indicate usualness ya. Untuk mengidentifikasikan, mengindikasikan suatu yang memang sering terjadi. Oke, makanya menggunakan present tense. Kemudian alasan kedua menggunakan present tense karena yang dijelaskan itu merupakan teks, fakta, gitu ya. Fakta, makanya yang menggunakan present tense. Tapi in some cases bisa menggunakan simple past ketika informasi tersebut apa ya? Dia menjelaskan tentang suatu apa ya, sejarahnya. Dia menjelaskan misalnya sejarahnya, atau dia ada kilas balik tentang informasi tentang topik tersebutnya. Bisa menggunakan simple past juga ya, bisa menggunakan simple past. Oke, ketika menyatakan misalnya ada temuan tentang topik yang dibicarakan, ya ada temuan tentang tersebut pada saat yang lalu ya, pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu bisa saja menggunakan simple past ya, atau menunjukkan asal muasalnya gitu ya, the origin of the topic, the things discussed, asal muasalnya. Nah, bisa saja menggunakan simple past, tapi umumnya itu menggunakan simple present ya. Oke. Nah, di sini contohnya tropical cyclones always begin over the sea. Jadi siklon ya, badai siklon ini selalu dimulai dari ini ya, the sea, dari laut ya. Selalu bermula dari laut ya. Jadi menggunakan simple present, always begin. Oke. Kemudian use of technical terms ya. Dan biasanya ada istilah-istilah teknis ya. Di dalam bacaan, istilah-istilah teknis tentang suatu topik. Kemudian apalagi ya, yang terakhir ini use of paragraph with topic sentence to organize bundles of information. Ya, penggunaan paragraf dengan menggunakan topik sentence ya. Jadi tiap paragraf itu ada topik sentence-nya, topik sentence yang terkait dengan biasanya
Topic sentence-nya itu ini, repeated naming of the topic ya, repeated naming of the topic. Oke, jadi biasanya mengulang kata yang sedang dibicarakan. Oke. Jadi biasanya setiap topik sentence kan di tiap paragraf itu ada topik sentence ya. Di awal kalimat biasanya, di awal paragraf biasanya. Nah, biasanya di situ dia tetap merujuk ke topik yang sedang dibicarakan. Dia mengulang kata-kata tersebut ya, mengulang ke topik yang sedang dibicarakan ya. Oke. As the beginning focus of the clause. As the beginning focus of the clause. Nah, jadi ini beberapa language feature of the report text ya. Saya harap teman-teman mencatat-catat ini ya. Gitu ya. Pertama ada menggunakan general noun, kemudian language feature-nya lagi itu menggunakan relating verb untuk to describe features, kemudian ada action verbs to describe behavior, use of passive, kemudian use of ini present tense ya. Oke, present tense, kemudian ada technical term dan apa nih? Repeated naming of the topic ya. Oke, tapi biasanya yang umum dilihat itu adalah misalnya ya penggunaan apa general noun, relating verb atau penggunaan pasif, penggunaan verbnya ya, penggunaan pasif, kemudian tensesnya gitu ya. Oke. Nah, that's the language feature of the report text. Nah, oke. Nah, ini tadi udah ya. Oke, mana? Jadi itu untuk apa namanya? Tadi sudah ada definisi, ya. Kemudian ada the purpose, ya, the purpose. Nah, kemudian ada the generic structure, ya, terdiri dari dua. Tadi general classification yang biasanya ada di the first paragraph. To introduce the topic ya, the general classification, kemudian ada description-nya jadi on the next paragraphs ya, untuk menjelaskan ciri-ciri dan sebagainya. Nah, kemudian untuk ciri-ciri bahasa yang digunakan ya, language features itu yaitu tadi ada penggunaan general noun, relating verb, kemudian action verb dan passive form. Oke. Nah, saya coba ke ya, saya punya Apri, can you send me your email on the chat? Coba kirimkan saya email kamu di chat ya. Atau langsung aja di please langsung aja di sini nih, akses di sini. Ada di chat saya kirimkan ya. Apri sudah masuk? Iya, sudah. Tapi di HP. Oh, di HP. Nurul Istiqomah juga sudah masuk. Nah, di sini Anda bisa lihat screen share saya ya. Iya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada bacaan teks ya. Jadi di sini teman-teman bisa menentukan. Yang pertama saya ingin teman-teman menentukan mana generic structure yang dua itu ya. General classification, kalau general structure berarti generic structure berarti ini ya, general classification, kemudian ada juga description. Ada description. Nah, kalau di sini yang general classification yang kira-kira yang mana nih? Coba dilihat semuanya ya. General classification yang mana? Kalau yang lain masuk, sudah masuk nggak di sini? Sudah lihat ininya? Nah.
Kalau yang sudah bisa diakses di HP. Sudah. Kalau yang lain? Belum, Sar. Coba diklik tuh tadi linknya. Nurul Istiqomah. Ya. Oh ya, Nurul Istiqomah bisa type di situ. Oke, saya tanya ke Nurul Istiqomah dulu. Silahkan di blog yang mana yang masuk paragraf yang generic structure gitu. Sorry, generic structure tadi itu ada dua ya. Yang masuk di general classification aja dulu deh. Ya. Tadi yang general classification itu adalah paragraf yang mendeskripsikan secara umum dulu atau memberikan pengenalan ya atau pengantar untuk paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, bisa nggak diblok di situ? Yang mana masuk? Contoh saya blok ya, misalnya di sini. Contoh ini contoh yang saya blok ya, contoh memblok. Bloknya kan bisa begini. Nah, bisa saya warnai, bisa atau kasih komentar, add comment. Oke, add comment di sini bisa. Ya, misalnya saya mau kasih komentar ini loh jawabannya. Misalnya ini masuk general classification. Saya kasih warna juga bisa. Anda mau kasih warna juga bisa gitu ya. Saya tidak tahu kalau di HP apakah bisa. Tapi kayaknya bisa deh. Nah, coba tadi itu sudah sempat di ini Nurul Istiqomah. Pertama general classification ya. Kalau Apri kira-kira general classification-nya yang mana ini? Silahkan dibaca-baca dulu. General class yang itu yang pertama, blue whale is not only biggest whale living today, its blue whale is the biggest creature ever to have lived. Oke. Nah, jadi untuk ini ya, untuk generic structure yang pertama itu tadi ada general classification-nya itu di paragraf ini ya pertama. Karena ini Blue. ya menjelaskan secara umum dulu ya tentang blue whale, Oke, saya blok aja dulu. Nah, jadi ini masuk di apa namanya? Generic structure. Ya, general classification. Oke. General classification. Nah, berarti untuk apa yang satunya? Setelah general classification berarti Description. Ya, description yang mana? Berarti ya description itu ya ini ya. Di sini dia membahas apa ini? Blue whales commonly reach the colossal length. Panjang ya, panjangnya. Panjang. Panjangnya. Oke. Ini juga the longest blue whale on record is female. Measure. Oke, dia di sini sudah membahas secara khusus gitu ya tentang panjang ya, panjangnya. Oke. Nah, ini sudah masuk di situ bisa diedit enggak? Bisa enggak di situ? Apri bisa enggak? Yang lain bisa? Nurul Istiqomah? Ya. Coba di blok nih yang blue whales, yang paragraf kedua dan ketiga. Nah, bisa tuh. Bisa diberi komen. Oke. Nah, yang lain
saya mau yang lainnya mencari language feature yang Anda bisa dapatkan. Language feature-nya tadi apa? Penggunaan general nouns ya, atau penggunaan relating verb to describe features ya, penggunaan linking verb ya, misalnya penggunaan to be-nya, atau penggunaan action verb ya, mana kalimat yang menggunakan action verb when describing behavior, ketika mendeskripsikan behavior ya, kebiasaan misalnya, atau apa ya, ya behavior. Kemudian penggunaan pasif ya, apakah Anda menemukan ada kalimat pasif di situ, atau kemudian penggunaan tense simple present gitu ya, simple present. Oke, nah di sini sudah ada Nurul Istiqomah, ada komennya ya. Oke. Description ya, ini merupakan description-nya. Nah, coba lanjut Nurul Istiqomah, kalau bisa coba cari language feature yang digunakan di situ. Nah, language feature ini ada ini ya, general nouns, ada penggunaan verb-nya, penggunaan linking verb ya, penggunaan to be boleh, kemudian penggunaan action verb-nya when describing behavior ya, kemudian penggunaan passive form ya, penggunaan passive form, kemudian penggunaan simple present gitu ya. Kalau misalnya ada technical term boleh ditulis saja situ, mana di blog katanya, dan ditulis technical termnya ya, ditulis di situ ya, komentarnya technical term. Misalnya dia menggunakan simple present, tulis simple present gitu ya. Kemudian action verb misalnya ya, blok saja tuh verbnya, kemudian Anda komentari ini action verbs gitu ya, describing behavior. Nah, coba sudah join juga nih, Apri sudah join ya. Oke. Nah, coba Apri dan Nurul Istiqomah ya, yang lain silakan gabung kalau bisa. Ya, cari language feature ya, language feature. Oke. Nah, yang mana bagian language feature yang Anda temukan gitu ya. Oke. Apri sudah ada? Di seluruh paragraf ya? Ya, boleh seluruh paragraf boleh. Pilih salah satunya aja. Ya, some of Bagaimana? yang ini apa ini? Apa itu? Is passive form action verb. Ini penggunaan linking verb ini bisa ini. Is to be. Yang the longest blue whale. The longest blue whale on record is female. Itu kan penggunaan linking verb itu ya, untuk mendeskripsikan apa namanya, subjek ya, untuk mendeskripsikan subjeknya. The longest blue whale on record is female ya. Coba ditandai dulu tuh. Bisa? Yang ini
Ya, the longest blue whale on record. Ya, measure. Sini batas measure saja. Boleh langsung, boleh is a female, boleh juga sampai di South Atlantic gitu ya. South Atlantic. Ya. Tapi sebenarnya kalau intinya itu sebenarnya sampai di female ya. The longest blue whale on record is a female. Ya. Oke, boleh. Nah, itu silakan beri komen. Tuh. Coba di blok ulang ya, di kasih komen. Apa nih yang baru ya, sudah ada yang gabung juga. Oh, siapa tuh tadi keluar tuh? Aduh. Sudah dapat komennya? Apa ditulis ini? Dia masuk apa tadi tuh? Language feature-nya apa? Language feature-nya? Oh. To be. Ya, penggunaan linking verb, penggunaan apa namanya? Relating verb ya. Atau linking verb. Language feature, linking verb atau relating verb. Yang lain yang untuk mendeskripsikannya apa lagi ya? Coba lihat saja deskripsinya. Misalnya ini ya, the blue whale is the biggest creature ever to have life on Earth. The blue whale is the biggest. Itu kan semua untuk mendeskripsikan blue whale ya menggunakan to be ya, menggunakan verb, linking verb be. They are mind-bogglingly gigantic. Much larger than dinosaurs. Ya, nomor istiqomah. Ya, silahkan nomor istiqomah yang lain. Nah, ada enggak di situ? Ya udah. Language feature is the use of linking verb ya, atau relating verb. Oke, next. Kalau penggunaan pasif ada enggak di sini nih? Ada. Ini yang was also female hunted. Kayaknya ini. Yang was also. Mana? Kenapa the heaviest apa itu? Blue whale was also a female hunted in the Southern Ocean. In the Southern. Okay, the heaviest yang paling berat ya. Blue whale yang paling berpos biru yang terberat. Ya, itu juga merupakan betina gitu ya. Ya, betina yang hunted in the Southern Ocean, diburu di ini Southern Ocean. Bukan pasif itu sih. Memang pasif. Ya, tapi memang bermakna pasif, tapi bukan passive voice ya. Oh iya. Pada kita cari. Kalau penggunaan simple present yang mana? Nah, tadi juga masuk ya penggunaan simple present, penggunaan is. Nah, ini juga yang mana? Yang ini ya. Oh, ini bisa di ini ya. Oke. Nah, kemudian penggunaan simple present ini bisa ini ya. Blue whales commonly reach. Nah, ini kan reach. Mencapai. Oh iya. Blue whales secara umum ya mencapai reach the colossal length of 29 meters. Ya, 29 meter. Oke. Simple present commonly reach gitu ya. Menggunakan simple present. Kalau misalnya kalau ini some populations nih. Pasif ya ini. Oh ya. Ya, coba ditandai.
Ya. Ya, passive voice itu ingat tandanya kalau passive voice itu ada be, penggunaan be dan verb juga gitu. Ya. Tulis lagi di sini. Ya, tulis saja. Blue whale. Nah, coba Anda perhatikan ini ya, teksnya. Dia membicarakan tentang paus biru, gitu ya, paus biru. Jadi secara umum paus biru. Nah, kemudian coba lihat di deskripsinya itu ya, blue whale commonly reach the colossal length of 29 meters ya. Generally larger, dan kalau dilihat ini informasi-informasi yang diberikan adalah informasi-informasi yang memang sudah melalui investigasi, ya kan? Ini adalah fakta yang it contains the fact ya. Jadi ini adalah informasi yang merupakan fakta yang bisa dibuktikan secara saintifik ya. Bisa dibuktikan secara saintifik. Nah, this is the kind of report text gitu ya. Ya. Oke. Nah, jadi itu. Oke. Oke, jadi this is an example of report text. Nah, jadi ini tadi menggambarkan secara umum tentang suatu topik ya, tentang suatu topik, class of thing, misalnya tentang ini mamalia gitu ya, tentang blue whale. Oke. Kemudian kalau dilihat ini informasinya itu the information has been investigated ya. Jadi sudah melalui investigasi ya. Okay. Nah, that's the kind of report text. Oke. Oke ya. Jadi itu ya teman-teman untuk report text. Oke. For the last ya, tadi itu sedikit an activity ya, to see your comprehension about the report text. For the last session, I would like to give a brief quiz for you. Okay. Please access the quizzes. I'm going to share the link ya. Oke, di situ silakan klik linknya. Kita sedikit quiz for the last ya. And the quiz is related to the topic today. The quiz is related to the topic today. Okay. Silakan please join. Apri, Asriani, Nurul, Rizni, ya. Enter your name. Sudah? Ya. Kok belum ada ya? Saya start atau bagaimana? Ya start, coba start. Nah, oke. Please. Oh, masukkan dulu nama. Ya. Yang lain juga start ya. Asriani, Nurul, Rizni. Nurul Istiqomah sudah join. Apri, Rizni udah join. Priyanto, you are playing with
to others prayers. Ih, mana? Siapa yang belum masuk? Masih banyak. Baru saya Asriani sudah ada. Nurul Istiqamah sudah. Di sini baru masih Niska belum, Nureda belum, Sulpiana Ayu belum. Oke. Saya share kembali linknya, silakan diklik. Oke, ini Scarlina. Kayaknya ada trouble dengan perangkat Scarlina nih. Mikrofonnya tidak muncul saya. Scarlina, silakan diklik link yang ada di chat, link Twitch, dan silakan join. Oke. Oke, saya mulai ya. Let's get start. Yes, we can start now. Get ready to answer the question. Oh. Salah kapan? Korek aja gini. Discreet. Oh. Ya. Mau sedikit ini. Oke. Sekarang. Ya. Soalnya itu. Jadi tadi informasi yang cek apa itu bisa ini. Saya kepala. Oke.
Jadi tadi ada beberapa pertanyaan refleksi tentang topik kita. Cuma tadi ada beberapa nih yang sepertinya tidak menjawab ya. Nurul Istiqomah stuck kayaknya nih. Oke, Asriani disalib sama Prianto tadi di akhir-akhir. Saya nggak tahu Asriani kenapa. Ya, dia tidak menjawab kayaknya. Salib di akhir-akhir. Habis waktu. Terus, Baca soal. Ya. Kita jawab aja langsung. Sepertinya baca soal itu. Ya, terlalu serius baca soalnya sampai kehabisan waktu. Ya, oke guys. Jadi itu saja dulu ya untuk materi hari ini untuk grup teks. Nah, for the so for the final exam, you just need to see the schedule of our final exam and come and attend the final exam, and there will be reading final test. There will be reading final test. It's about 10 numbers, and there is a multiple choice and true false question, and also an essay, reflection of our meeting. So the essay test, that it is that you need to explain. You need to explain based on the questions there. So there are some questions there, and then you need to write it in one or two paragraphs. Okay, based on the questions. Okay, so I think that's all for today, guys. Thank you very much for your attention. Any question so far? Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup ya. Tidak ada, Sir. So, itu aja tadi. Finalnya berarti kita tetap ke kampus dan ada soal kan, bukan di online. Ya, ada. Oh, iya. Ada soal. Mengikut di jadwal ya. Iya. On us. Saturday or Sunday. Udah, Anda sudah ada jadwal? Kayaknya sudah ada ya. Ada kayaknya. Sudah. Okay, so I think that's all. Thank you very much for your attention, and let's close our class by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Let's close our class and see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next semester.